amilu la'allahum yarji'un. Pernah baca ayat ini Bapak Ibu? Kalau belum pernah baca, dengar pernah? Kapan? Gak usah, lumayan. Daripada ditanya udah pernah baca belum? Dengar enggak juga, berarti saya baca enggak didengar tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini ketika kita cek dalam kitab tafsir, ternyata makna al-fasad itu enggak sesederhana yang kita lihat dalam terjemah. Dhaharul fasadu, telah tampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kata ulama, mana al-fasad itu kerusakan macam-macam. Bisa maknanya al-fasadu ay al-kufru. Apa Bu? Bu? Makna al-fasad apa Bu? Yang pertama al-fasadu ay al-kufru. Apa Pak? Ini memang problemnya ngaji kita begini Pak RW. Saya suka disinggung dalam penelitian pengajian di Jakarta itu rata-rata ngajinya jiping katanya. Ngaji kuping. Kalau udah jiping biasanya jider, ngajinya sambil nyender. Nah habis jider biasanya jiles, pulas. Habis jiles giler, ngajinya giler. Ada lagi di kampung saya ibu apa jibah, tapinya ngaji sambil ngegibah. Tapi ibu sini syokok dah, biarpun jiping mudah-mudahan masuk ke dalam hati. Yang pertama makna al-fasad kekufuran. Yang kedua kata ulama, makna al-fasadu di ayat ar-rum ini maknanya al-masaib. Apa itu al-masaib? Bencana. Bisa jadi al-qahtu, kekeringan, gunung meletus, kecelakaan, kebakaran, uang belanja habis melulu, gajian nggak ada selesai-selesainya, nggak ada cukup-cukupnya. Ini masuk kepada al-fasad dalam perspektif tafsir. Kenapa muncul seperti ini? Ternyata Allah sebutkan munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas, semua gara-gara tangan kotor manusia. Yang pertama makna bima kasabat aydin nas ay bil ma'asi, kira-kira kemaksiatan banyak apa sedikit. Antara yang rajin sholat sama yang MLSBGT, tahu MLSBGT? Males banget. Banyakan yang rajin atau banyakan yang males? Atau kalau kita mau muhasabah, sholat kita saja yang alhamdulillah udah sholat, kira-kira nilainya sholat kita banyak yang sempurna atau banyak yang kurang? Antara khusyuk sama nggak khusyuk, banyakan syukur masih ngaku. Kita ini kan sholatnya aja kalau mau jujur ya Allah malu sama Allah kita Pak. Bahkan ketika saya terkadang orang panggil saya Ustaz, malu sama Allah. Betapa nggak malu, jangankan mau jaga sholat awal waktu, jaga qiyamul lail, mau sholat dijaga betul berjamaah saja gampang apa susah?
Alhamdulillah yang gampang jawab. Yang ngomong gampang tandain Pak RT. Kira-kira besok selama 40 hari 5 waktunya di masjid apa enggak? Alhamdulillah. Niat namanya insya Allah bisa istiqomah. Kenyataannya ibadah itu jauh dari kata sempurna, Pak. Mau sodako aja nih, ya Allah ya Rob, itu setan berkecamuk dalam tubuh kita bersama malaikat lama itu. Kata malaikat yang merah aja, kata setan yang coklat. Kata yang malaikat ngomong lagi yang paling bagus dong, kasih di kotak amal. Kata setan yang lecek aja. Kira-kira yang menang akhirnya yang lecek apa yang bagus, Pak? Yang merah apa yang biru? Ya Allah, udah biru 2000 lecek pula yang terbaik. Maka ketika kita lihat ini karena kasabat aidinnas, bisa jadi musibah itu akibat kita sendiri, akibat tangan-tangan kita, tangan-tangan manusia yang tidak taat kepada Allah. Bahkan yang paling ironis, kita bisa lihat realita keberagamaan di negara kita ini. Orang lebih suka dengan seremonial, malah kehilangan substansial. Kalau dibuat seremoni senang kita. Maulid di mana-mana, tapi orang yang cinta sunnah makin tambah atau makin sedikit, Pak. Bahkan sampai ada orang yang bilang, I love our Prophet Muhammad. Aku mencintai Nabi. Malah ada orang sampai buat statement, kalau kamu cinta sama Rasulullah, kamu hadir maulid. Bukan kalau kamu cinta Rasulullah, besok subuh sholat berjamaah. Kalau kamu cinta sama Rasulullah, ada anak yatim, ada orang miskin, kamu wajib peduli. Kita lebih senang seremoni daripada substansi. Kehilangan makna rohnya. Hanya tampak kelihatan beragama, kenyataannya kita belum beragama. Makanya ada satu surah di dalam Al-Quran yang mengkritik cara beragama kita. Ibu-ibu hafal surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un. Kalau Al-Ma'un artinya air, cair. Tapi kalau Al-Ma'un, hafal surah Al-Ma'un, Pak? Tahu artinya? Alhamdulillah, saya berhusnudzon diamnya bapak-bapak karena tahu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Alhamdulillah, hafal Al-Quran semua, walaupun ujungnya doang, gak apa-apa, lumayan. Allah kritik, Pak. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Maksudnya orang yang beragamanya itu klaimnya dusta, bohong, hoax. Ternyata Allah mengkritik orang yang mengaku beragama tapi bohong, loh. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Orang yang nggak peduli anak yatim, nggak peduli orang miskin. Padahal Pak Ustadz jangan ditanya, Pak Haji itu sholat rajin, malah zuhur beduk udah di masjid, asar beduk udah di masjid. Apa yang di masjid? Oh, beduk, bukan orangnya.
lebih keras lagi Allah menyinggung kita Bapak Ibu. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini kalau dengar ayat ini sebentar, orang yang nggak sholat seneng banget. Oh, makanya gua nggak sholat. Yang sholat ada celaka. Jawabnya gampang betul Pak. Kita aja yang sholat masih celaka, apalagi lo gitu Pak. Tapi ini kritik Allah buat kita. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim. Orang yang sholatnya lalai. Lalai itu kan alladzina yuakhiruna sholata an awqatiha. Yang sholatnya lalai. Lalai itu males. Selalu terlambat. Tapi kalau ibu-ibu ini, insya Allah menurut Ustaz ini awal waktu terus. Subuh awal waktu duha, zuhur awal waktu asar, asar awal waktu maghrib. Awal waktu bukan Bu? Bukan, malas itu namanya. Alladzina hum yura'un. Celaka juga orang yang sholat yang ibadahnya ternyata kita salah orientasi Pak. Orientasi ibadah kita masih kepengen dipuji orang. Maaf, teknologi itu kan seperti mata pisau Bapak Ibu. Mau dipakai ngupas mangga manfaat, mau pakai dibunuh membunuh orang masuk penjara, neraka pula. Sama dengan teknologi. Kita punya HP. Ini kan sekarang HP itu kayak tasbih Pak, zaman dulu. Dulu Ustadz kemana-mana bawa tasbih. Tasbih ketinggalan pulang lagi dia. Kalau sekarang tasbih ketinggalan, Pak, tasbih ketinggalan, udah biarin gampang. Tapi kalau HP ketinggalan, balik mana? Khawatir m-bankingnya habis. Ternyata lihat nih, sekarang nggak paling mudah. Saya pernah ceritain, saya terakhir berangkat haji, saya ngobrol sama Amirul Hajj dari Al-Azhar Mesir sama dari Saudi. Hakon saya ceritain. Awalnya senang saya, dia bilang, "Kaifa halukum ya Syekh? Anta tayyib?" Alhamdulillah. Dia bilang, "Ana ata'ajjab ma'al hujjaj al-Indonesiyin." Wah, saya bangga di hasil. Terjemahan Indonesia gini Pak, waduh aneh takjub tuh sama jamaah haji Indonesia. Hujjajul Indonesia quiz, Masya Allah quiz, Masya Allah ente quiz. You good man, you excellent, oke banget. Tapi ujungnya yang nggak enak Pak. Walakin, nah ini, tahu arti walakin Bu? Bu, walakin, tetapi, ini tetapinya nggak enak. Antum tatufuna haulal Ka'bah wa antum tafaluna selfie. Paham tuh? Oh, ternyata jamaah kita bisa ngerti bahasa Arab juga Pak. Antum tatufuna haulal Ka'bah wa antum tafaluna selfie. Paham Pak ya? Berarti bukan cuma hafal Quran aja nih Ustaz, bisa bahasa Arab juga. Cuma ujungnya juga deh ya. Kata mereka, kita ini aneh, jamaah Indonesia terkenalnya udah bagus Pak, adabnya paling baik. Tapi sayang, ibadah kita ini sampai terkenal ke luar negeri. Tawaf itu pun ke Baitullah, ke Ka'bah, baca talbiyah, baca Robbana Atina, kok masih sempet-sempetnya selfie Pak. Sholat selfie, pengajian selfie, bahkan kita mau berangkat ngaji suka OTW, pengajian RW. Saya ditanya kemarin, emang nggak boleh Pak Ustadz? Tergantung niat sih. Kalau Bapak RT, Bapak Ibu niat bikin status di HP OTW pengajian RW, tapi niatnya biar yang lain ikut, insya Allah bagian dakwah. Tapi kalau niatnya biar orang bilang, Masya Allah RT rajin bener, RT soleh nih,
maka sia-sia. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un. Nah yang terakhir wayamnaunal maun. Ini wayamnaunal maun, orang yang enggan berbagi. Ketika orang nggak mau berbagi, cuek dengan keadaan sekitar, bisa jadi Allah turunkan musibah. Ini bima'asihim. Maka tadi saya mengutip apa yang disampaikan Pak RW kita di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sebelahnya lagi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua ayat ini senada, Pak. Cuma yang harus digarisbawahi, kuntum khairu ummah. You are is the best ummah. Kalian itu umat yang terbaik. Tapi syaratnya ada 3. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, syaratnya jadi umat terbaik 3. Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tentu ada amal soleh. Yang kedua, mau amar ma'ruf. Yang ketiga, mau nahi munkar. Nggak cukup cuma beriman, maka amar ma'ruf penting. Hari ini Masya Allah kita bisa ikut sampai udah 20 tahun ngaji. Itu lihat aja, persoalan mau ikut atau tidak itu bukan kewajiban kita. Sekarang kan ngajak enak, ada alatnya, tinggal di WA, OA, SSL, MKM, WRWB. Bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKTYU MGJI WSSL MKM WRWB. Ikut ngaji yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa jangan ditambah ibu-ibu MMMMM WUAH. Wah, jadi haram kok itu. Nah hari ini banyak orang nggak amal ma'ruf, apalagi nahi munkar. Ini paling susah. Makanya kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa orang yang melihat kemunkaran, rubah dengan yadi, tangannya, kekuasaannya. Tadi Pak RW udah singgung, yang jadi RW kalau bisa yuk. Kalau Pak RW sendiri nggak bisa gabung sama RT, bisa apa enggak? Kan dulu ada di kampanye bersama kita bisa. Harusnya bisa, Pak. Oh ternyata Pak Ustadz nggak mungkin, biarpun RW sama RT kompak pun nggak bisa merubahnya. Pak ilam yastati' fabilisani, dengan lisan. Pak ilam yastati', kalau nggak sanggup juga dengan lisan, fabil kolbi, minimal hati kita nggak terima. Makanya dalam hadis, Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah pernah mengumpamakan kalau orang enggan beramar ma'ruf nahi munkar, Nabi umpamakan seperti orang yang naik perahu besar. Tahu perahu besar? Mungkin ibu pernah lihat ada kapal Titanic, tulisannya Titanic. Pernah minimal pernah nonton lah iklannya. Itu perahu besar yang luar biasa. Perahu yang katanya kapal laut yang nggak mungkin tenggelam, bahkan Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan. Sombong dia. Ternyata tenggelam, sombong. Kata Nabi, ketika orang nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah bilang perahu besar itu ada yang ada di dek atas, ada yang di bawah. Tahu-tahu orang yang ada di bagian bawah melubangi perahu itu, Pak. Apa kata yang di atas? Biarin aja, toh yang ngelubangin orang di bawah bukan kita. Kan bukan kita, tenang, kita gak bakal diminta pertanggungjawaban, yang ngelubangi dia kok. Apa yang terjadi kata Nabi kita Muhammad SAW? Ketika perahu itu bolong, berlubang sedikit demi sedikit,
Sementara orang yang ada di atas bagian kapal laut tadi mendiamkannya, air masuk ke perahu itu. Kalau film Titanic berarti nabrak masuk airnya. Kira-kira yang tenggelam siapa, Pak? Yang melubangi perahu apa yang ada di atas perahu? Kilahuma, kabeh tenggelam. Semuanya tenggelam gara-gara nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka pantas kata Allah, bima kasabat aydin nas, maksiat kita. Atau bisa jadi musibah ini karena kita nggak beramar ma'ruf nahi munkar. Ada yang eksploitasi hutang berlebihan, kita cuek. Ada yang bikin tambang di mana-mana, kita diem aja, nggak apa-apa kok, mereka bukan kita. Akhirnya ketika banjir bah, maka yang terjadi bukan cuma orang yang berbuat maksiat atau berbuat zalim, tapi semua orang terkena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan siksa yang tidak Allah timpakan kepada hanya orang-orang tertentu. Gara-gara kita mendiamkan kemungkaran itu, kita mendiamkan kedoliman itu yang merasakan kita semua. Maka muhasabah kita malam hari ini, pertama, jangan sampai perbuatan kita menjadi andil dalam turunnya musibah yang Allah berikan. Yang kedua, ketika kita melihat musibah yang terjadi, tugas kita adalah kembali kepada Allah. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika yang kita lihat adalah sebuah musibah, maka kita wajib bergandengan tangan untuk saling membantu. Alhamdulillah, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah sudah menyuarakan seluruh masjid kotak amal Jumat besok diniatkan untuk saudara-saudara kita se-Sumatera yang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Insya Allah berapapun yang kita berikan, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Maka mudah-mudahan kajian kita di surah Ar-Rum ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, dan insya Allah kita akan terus menjadi mukmin yang lebih baik, yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau ngaji itu sunnahnya sama seperti orang sholat berjamaah. Ada hadis begini, Pak, idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif. Kalau kamu sholat bersama orang lain, maka ringankanlah. Jadi makruh kalau sholat berjamaah imamnya suratnya panjang-panjang. Apalagi rakaat pertama misalnya Yasin, kedua Tabarok. Makruh. Sunnahnya justru kata Nabi falyukhaffif. Kalau perlu paling panjang wadduha al-insyirah. Kalau pengen jadi favorit imamnya, rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas, sudah sama ceramah juga begitu, Pak. Ikutin perintah Rasulullah, jangan lama-lama. Apalagi saya lihatin bersilanya beberapa kali 2 kali ganti posisi, bukan geser sini ya, daripada nanti makruh, maka lebih baik fal yukhaffif, ringankanlah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Mari bersama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Terakhir saya dapat kabar dari keluarga besar di Aceh yang memang kondisinya masih sangat-sangat luar biasa.
banyak akses yang belum bisa terbuka. Ya walaupun sudah banyak relawan, kadang-kadang banyak bantuan, tapi nggak bisa masuk karena akses terputus. Saya punya paman masih ada di Aceh yang harusnya kembali ke Jakarta. Beliau bilang, saya selamat, alhamdulillah, cuma nggak bisa lewat, nggak bisa pulang karena akses jalannya terputus. Makanya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga musibah ini segera berakhir dan mereka yang meninggal dunia Allah berikan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di malam Jumat, di malam yang terbaik, di tempat yang terbaik bagimu ya Allah, masjid yang mulia ini, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Di tempat yang mulia ini kami bermunajat juga kepadamu ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, mereka yang sedang tertimpa musibah di Sumatera secara umum, dan juga kepada saudara-saudara kami di sekitar kami. Mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Berikan kesabaran yang maksimal atas musibah ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, curahkanlah rahmat kasih sayang-Mu kepada negeri ini ya Allah. Negeri yang Engkau jadikan mudah-mudahan negara yang baldah thayyibah wa rabbul ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, yassir kulla asir wa taysirul asir alaika yasir, hajatuna ilaika katsir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.